Janji dari Perjanjian Kekal, Silsilah Yesus Kristus, periode ketiga, bagian ketujuh, Sadok. Silsilah di kitab Matius pasal 1 adalah miniatur dari seluruh sejarah penebusan yang mengandung perjanjian-perjanjian kekal Tuhan kepada umatnya yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Buku seri sejarah penebusan kelima menjelaskan tentang sejarah silsilah Yesus Kristus fase ketiga yang memiliki 14 generasi, yaitu dari masa kerajaan Yehuda hancur sampai Yesus Kristus lahir. Saat kita mempelajari 14 generasi ini, kita akan menerima penyelenggaraan sejarah penebusan Tuhan, baik untuk di zaman itu dan untuk kita semua hari ini. Hari ini kita akan lihat tokoh ketujuh dalam silsilah Yesus Kristus fase ketiga, yaitu Zadok. Arti nama Zadok, benar, kebenaran, keadilan. Alkitab tidak mencatat catatan tentang Zadok ini. Poin pertama kita akan lihat, di Perjanjian Lama ada 7 orang yang memiliki nama Zadok. Yang pertama, Imam Zadok di zaman Raja Daud. Di zaman Raja Daud ada 2 imam besar, yaitu Zadok dan Abiatar. Zadok dikenal sebagai seorang pahlawan muda yang gagah perkasa dari keturunan Harun yang menjadi imam. Yang kedua, Imam Zadok di zaman pecahnya kerajaan Israel setelah zaman Salomo. Yang ketiga, Zadok, ayah dari ibu Raja Yotam, Raja Yehuda. Yotam adalah raja ke-11 Yehuda. Kakek Yotam dari ibunya adalah Zadok. Ada kemungkinan Zadok ini adalah imam besar Zadok di zaman pecahnya kerajaan Israel setelah zaman Salomo. Lalu yang keempat, Zadok bin Baana yang berpartisipasi dalam perbaikan tembok kota Yerusalem. Di tahun 444 SM, perbaikan tembok kota Yerusalem yang sebelumnya dihancurkan Babel ini dimulai. Zadok bin Baana adalah salah satu orang yang memperbaiki tembok kota Yerusalem di bagian utara. Lalu yang kelima, Zadok bin Immer yang berpartisipasi dalam perbaikan tembok kota Yerusalem. Ini adalah Zadok yang berbeda dengan Zadok bin Baana yang juga berpartisipasi dalam perbaikan tembok kota Yerusalem. Zadok bin Immer melakukan tugasnya untuk memperbaiki tembok kota Yerusalem bagian timur. Zadok bin Immer adalah keturunan keluarga imam yang pulang dari penawanan bersama-sama Zerubabel. Yang keenam, Zadok yang membubuhkan meterai pada surat perjanjian setelah tembok kota diselesaikan. Setelah pembangunan tembok kota Yerusalem selesai di tahun 444 SM, para pemimpin menjaga perjanjian dan membubuhkan meterai yang salah satunya dia adalah Zadok. Ada kemungkinan ini adalah Zadok bin Baana. Lalu yang ketujuh, Zadok seorang ahli kitab yang menjadi penanggung jawab gudang. Di masa setelah pentabisan tembok kota Yerusalem, Nehemia memilih masing-masing satu orang dari antara imam, ahli kitab, orang Lewi, dan rakyat biasa sebagai penanggung jawab gudang dan memberikan tugas untuk mengumpulkan perpuluhan dan mendistribusikannya. Dari antara ini yang terpilih adalah Zadok seorang ahli kitab. Poin kedua kita akan lihat arti nama Zadok, benar, kebenaran, keadilan. Seperti yang kita sudah lihat di poin pertama, semua orang yang namanya Zadok di perjanjian lama ini dipakai Tuhan dengan besar. Ada yang dipakai Tuhan menjadi imam, ada yang dipakai Tuhan menjadi pekerja pembangunan kembali tembok kota, ada yang dipakai Tuhan untuk membubuhkan meterai dengan ketetapan hati untuk hidup sesuai perjanjian Tuhan, ada yang dipakai Tuhan menjadi penanggung jawab gudang yang mengurus perpuluhan. Maka Azor menamai anaknya dengan nama Zadok ini dengan harapan agar anaknya menjadi seperti Zadok-Zadok yang beriman yang dicatat di Alkitab. Zaman itu adalah zaman terjadi perselisihan politik dan kekacauan akibat pengaruh asing dan zaman kegelapan rohani yang sulit untuk menemukan orang benar yang melakukan kebenaran. Sepertinya
Azor menamakan anaknya Zadok dengan kerinduan kepada Mesias, yaitu raja yang melakukan keadilan dan kebenaran seperti yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Yeremia 33 ayat 15, pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Ketika Mesias datang, kebenaran Sion akan bersinar seperti cahaya. Kebenaran adalah tumpuan tahta Tuhan. Tuhan mengaruniakan kebenaran kepada umatnya. Dengan kita menerima Yesus sebagai juru selamat, lahir kembali dalam air dan Roh Kudus, dan hidup dalam iman. Pada zaman akhir, umat Tuhan yang sejati, yaitu pengantin anak domba, memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan, dan kain lenan halus ini adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ini adalah kebenaran yang didapat dengan percaya Yesus Kristus, karena kebenaran ini diberikan hanya lewat penebusan salib Yesus Kristus. Maka kita harus hidup dengan bersandar pada Yesus Kristus setiap hari dan menjadi alat kudus Allah yang mewujudkan dan menampakkan kebenaran Allah seperti Zadok-Zadok yang beriman.